Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang kudus dan penuh kasih, Bapa yang ajaib, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Sungguh agung dan besarlah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 7 yang mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah prinsip iman yang mendasar, yaitu berjalan oleh iman, bukan oleh penglihatan. Apa artinya? Bagaimana kita dapat mengaplikasikan prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, memahami iman. Iman bukan sekedar perasaan, tetapi iman lebih dari sekedar perasaan percaya. Iman adalah keyakinan yang mendalam terhadap Allah dan janji-janjinya, bahkan ketika tidak ada bukti fisik yang mendukung. Iman sebagai dasar kehidupan orang percaya. Iman adalah pondasi bagi kehidupan orang percaya. Segala sesuatu yang kita harapkan dan kita upayakan berakar pada iman kepada Allah. Ibrani pasal 11 ayat 1, contoh iman dalam Alkitab. Abraham yang meninggalkan negerinya untuk pergi ke tanah yang dijanjikan, meskipun ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Iman adalah cara Allah membentuk cara berpikir kita, agar tidak terikat pada keterbatasan dunia, tetapi terarah kepada kebenaran ilahi yang jauh lebih besar dan lebih tinggi. Dengan iman, kita belajar melihat hidup bukan hanya dari apa yang tampak oleh mata jasmani, tetapi dari sudut pandang rohani yang penuh harapan, penuh keyakinan, dan penuh kepastian akan kesetiaan Tuhan. Iman membuat kita memandang masa depan, bukan dengan kecemasan, tetapi dengan pengharapan yang hidup. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia menepati janjinya, Allah yang berkuasa atas waktu, keadaan, dan seluruh perjalanan hidup kita. Iman membentuk sikap hati yang teguh, stabil, dan tidak mudah goyah oleh situasi. Ketika iman bertumbuh, cara kita merespon hidup pun berubah. Kita tidak lagi mudah dikuasai oleh kekhawatiran, keraguan, atau ketidakpastian, tetapi digerakkan oleh keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali penuh. Iman menolong kita untuk tetap berdiri dengan damai di tengah perubahan, tetap bersyukur di tengah proses, dan tetap berharap di tengah perjalanan. Dengan iman, hidup menjadi lebih ringan, lebih tenang, dan lebih penuh makna, karena kita tahu
bahwa Tuhan selalu bekerja di balik setiap langkah kita. Iman sejati membawa kita kepada hubungan yang lebih intim dengan Allah. Bukan sekedar mengenal tentang Tuhan, tetapi benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi. Iman membuat kita semakin percaya pada karakter Tuhan yang penuh kasih, penuh kuasa, penuh hikmat, dan penuh kebaikan. Dari sinilah lahir keberanian untuk melangkah, keteguhan untuk bertahan, dan sukacita untuk menjalani hidup. Iman bukan hanya konsep rohani, tetapi kekuatan yang nyata yang mengubah cara kita berpikir, berbicara, bertindak, dan menjalani hidup setiap hari dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Yang kedua, berjalan oleh iman. Iman membawa kedamaian meskipun hidup penuh dengan tantangan. Iman memberikan kita kedamaian yang melampaui segala akal. Iman adalah kunci untuk menerima banyak mujizat yang terjadi dalam Alkitab, karena orang percaya memiliki iman yang kuat. Iman membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Orang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima hidup yang kekal. Berjalan oleh iman berarti memilih untuk hidup dalam ketenangan, bukan dalam kekacauan pikiran. Iman membawa kita kepada kedamaian batin yang tidak bergantung pada keadaan di luar kita. Saat iman menjadi dasar hidup, hati kita tidak mudah tergoncang oleh perubahan situasi, karena kita memiliki jangkar yang kuat di dalam Tuhan. Iman menuntun kita untuk tetap bersyukur dalam segala hal, tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, dan tetap yakin bahwa setiap langkah kita ada dalam penyertaan Tuhan yang penuh kasih. Berjalan oleh iman juga berarti hidup dengan penuh keberanian. Keberanian untuk melangkah, keberanian untuk bermimpi, keberanian untuk mengambil keputusan yang benar, dan keberanian untuk percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Iman tidak membuat kita pasif, tetapi justru menggerakkan kita untuk aktif melangkah dalam rencana Tuhan. Dengan iman kita tidak lagi dibatasi oleh rasa takut, melainkan didorong oleh keyakinan bahwa Tuhan menyertai setiap proses dan akan memimpin kita menuju hal-hal yang baik dan indah. Berjalan oleh iman menjadikan hidup kita penuh harapan dan tujuan. Kita tidak lagi hidup tanpa arah, tetapi hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan memiliki maksud yang mulia dalam setiap musim kehidupan. Iman memampukan kita untuk melihat peluang di tengah tantangan, melihat berkat di tengah proses, dan melihat kebaikan Tuhan dalam setiap perjalanan. Hidup menjadi lebih bermakna karena kita tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan, menyaksikan karya Tuhan, dan menjadi pribadi yang semakin bertumbuh dalam iman dan karakter kita. Yang ketiga, menerapkan iman. Mengenali suara Tuhan, yaitu belajar untuk membedakan suara Tuhan dari suara pikiran kita sendiri, adalah kunci untuk berjalan dalam iman. Mengatasi ketakutan, yaitu ketakutan seringkali menghalangi kita untuk berjalan dalam iman. Kita perlu mengganti ketakutan dengan iman. Menjadi berkat buat orang lain ketika kita berjalan dalam iman, kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Iman dalam menghadapi cobaan, bagaimana kita dapat mempertahankan iman ketika menghadapi cobaan yang berat. Menerapkan iman berarti membiasakan diri untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan relasi kita belajar untuk melibatkan Tuhan, mengandalkan hikmat-Nya,
dan mempercayakan setiap keputusan kepada pimpinan Tuhan. Iman bukan hanya diwujudkan dalam doa, tetapi juga dalam sikap hidup yang penuh kejujuran, kesetiaan, kerendahan hati, dan kasih. Dengan iman, hidup kita menjadi kesaksian nyata tentang kebaikan Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Menerapkan iman berarti mengembangkan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Iman mendorong kita untuk terus bertumbuh, belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa secara rohani maupun emosional. Kita tidak lagi terikat oleh pola lama yang membatasi, tetapi dibentuk oleh visi Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih luas, lebih berdampak, dan lebih bermakna. Iman membuat kita menjadi pribadi yang optimis, penuh semangat, dan siap menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Ketika iman diterapkan secara konsisten, hidup kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Cara kita berbicara, bersikap, dan bertindak akan memancarkan kasih Tuhan. Kehadiran kita membawa pengharapan, kekuatan, dan semangat bagi orang lain. Iman bukan hanya membangun diri kita, tetapi juga membangun lingkungan sekitar kita. Dengan iman kita dipakai Tuhan untuk menyalurkan kebaikan-Nya, menguatkan yang lemah, menghibur yang letih, dan memotivasi banyak orang untuk percaya bahwa hidup bersama Tuhan adalah hidup yang penuh damai, penuh sukacita, dan penuh pengharapan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membuat keputusan untuk hidup lebih beriman seperti Abraham. Walaupun ia tidak tahu kemana ia harus pergi, tetapi ia tetap percaya, tetap taat, dan percaya kepada janji-janji Allah. Mari kita belajar bahwa berjalan oleh iman berarti hidup berdasarkan keyakinan kita kepada Allah. Meskipun kita tidak selalu melihat bukti fisik, marilah kita berkomitmen untuk hidup oleh iman setiap hari melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan persekutuan dengan sesama dalam perjalanan iman kita. Iman adalah pengakuan atas hal-hal yang berada di atas akal sehat, yakni apa yang kita lihat. Iman terdiri dari percaya ketika berada di luar kekuatan akal untuk percaya. Iman berbicara dalam bahasa Tuhan, tetapi keraguan berbicara dalam bahasa manusia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari berjalanlah oleh iman, maka lihatlah mujizat-mujizat Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan iman kami hari ini. Terima kasih karena Engkau mengajar kami untuk hidup bukan oleh apa yang kami lihat, tetapi oleh keyakinan kepada-Mu yang setia dan penuh kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah iman kami terus bertumbuh,
hati kami semakin dikuatkan, pikiran kami dipenuhi damai sejahtera, dan langkah kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Jadikan kami pribadi yang hidup dalam pengharapan, penuh semangat, penuh sukacita, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan dan kasih Tuhan dinyatakan dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan biarlah damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.